Beliau merupakan putra dari Panembahan Senopati. Sosoknya disebut sangat sakti meskipun kadang temperamental. Konon ibunya merupakan Kanjeng Ratu Kidul. Sebelum hari raya beberapa waktu lalu, aku sempat singgah ke sebuah lokasi yang tidak jauh dari kota gede, tepatnya di wilayah Nitian Sorosutan, kota Yogyakarta. Di lokasi tersebut kabarnya terdapat makam dari seorang tokoh bernama Raden Ronggo yang merupakan putra dari Panembahan Senopati. Nama Raden Ronggo memang terbilang sangat fenomenal. Selain sebagai putra dari pendiri Mataram, beliau juga dikenal karena sering menunjukkan kesaktiannya. Dan sesuai rencana, aku hendak menayangkan perjalanan ke makam Raden Ronggo ini sebelum hari raya. Namun karena suatu hal, maka baru bisa aku tayangkan di kesempatan ini. Lalu bagaimanakah kisah yang meliputi nama Raden Ronggo ini? Berikut yang bisa dihimpun Senyum Indonesia dari berbagai sumber. Raden Ronggo disebutkan merupakan salah satu putra dari Panembahan Senopati. Tak banyak kisah mengenai keberadaan Raden Ronggo ini. Beliau dikenal sebagai pemuda yang sangat sakti, kuat dan tidak pernah takut kepada siapapun. Namun, watak Raden Ronggo juga dikenal sangat temperamental. Beliau cepat sekali marah dan jika sudah marah gampang sekali memukul siapapun. Suatu ketika seorang pendekar pilih tanding dari wilayah Banten datang untuk menantang adu kesaktian dengan Panembahan Senopati, sang ayah dari Raden Ronggo dan sekaligus pendiri dinasti Mataram. Raden Ronggo yang mengetahui kedatangan pendekar dari Banten tersebut kemudian meminta izin kepada Panembahan Senopati agar dirinya yang akan menghadapinya. Permintaan dari sang anak pun kemudian dituruti oleh Panembahan Senopati, sekaligus untuk mengetahui kemampuan kanuragan Raden Ronggo. Adu kekuatan segera terjadi antara Raden Ronggo dengan pendekar dari Banten tersebut, mulai menggunakan tenaga biasa hingga tenaga dalam tingkat tinggi. Dan akhirnya, dengan pukulan tenaga dalam, sang pendekar dari Banten tersebut tewas berkalang tanah. Pernah pula dikisahkan suatu ketika datang serombongan seniman jalanan dengan keahlian aneka rupa seperti sulap, sihir, memukul orang dengan rotan, main pedang, orang tidur kemudian dijatuhi batu sebesar gajah dan lain sebagainya. Ketika orang-orang sedang menyaksikan dengan kagumnya, tiba-tiba Raden Ronggo menyeruak maju. Beliau berpakaian seperti layaknya orang kebanyakan di Mataram kala itu. Raden Ronggo maju ke depan menuju pemimpin rombongan. "Kang, saya ikut main. Saya akan merentangkan tangan saya. 5 orang di sebelah kanan dan 5 orang di sebelah kiri menarik tangan saya. Kalau berhasil menariknya, saya akan beri upah uang," tantang Raden Ronggo dengan gagahnya. Pemimpin rombongan pun penasaran dengan kata-kata anak muda itu. Kemudian dia menyuruh 10 orang pengikutnya untuk menarik kedua tangan Raden Ronggo, masing-masing 5 orang. Ternyata Raden Ronggo benar-benar memiliki tenaga yang sangat ampuh. Meskipun ditarik oleh 5 orang dari kanan dan kiri, tapi tubuhnya tidak bergerak sama sekali.
Dua orang yang ikut menarik tiba-tiba merasa dipermainkan. Keduanya kemudian ingin memukul Raden Ronggo. Lalu oleh Raden Ronggo, kedua orang itu dibantingnya ke tanah. Pemimpin rombongan sangat kaget dibuatnya. Para penonton juga terperangas setengah mati. Dan Raden Ronggo malah tertawa-tawa dengan isengnya. Orang-orang kemudian mengetahui bahwa orang itu adalah Raden Ronggo, putra dari Panembahan Senopati. Dan ketika mengetahui siapa anak muda yang perkasa itu, semua orang lalu terdiam dan perlahan satu persatu segera menyingkir. Apa yang dilakukan Raden Ronggo ternyata tiba ke telinga sang raja pertama Mataram, yaitu Panembahan Senopati. Panembahan Senopati kurang berkenan atas kelakuan Raden Ronggo tersebut. Lalu Panembahan Senopati menasehati putranya agar jangan sering menunjukkan kesaktiannya, karena di atas langit pastilah masih ada langit. Panembahan Senopati kemudian menguji Raden Ronggo untuk mematahkan jari telunjuknya. Raden Ronggo menerima tantangan ayahnya itu. Akhirnya dengan sekuat tenaga Raden Ronggo mencoba mematahkan telunjuk ayahnya. Namun walau sudah berusaha sekuat-kuatnya, usahanya sama sekali tidak berhasil. Bahkan kemudian sekali dihentak oleh sang ayah, Raden Ronggo terlempar cukup jauh. Raden Ronggo merasa sangat malu sebab saat itu dilihat oleh orang yang banyak. Raden Ronggo kemudian segera pergi. Lalu Panembahan Senopati memerintahkan seorang prajurit pilih tanding untuk menyusul Raden Ronggo. Setelah menemukannya, Raden Ronggo diminta kembali pulang. Raden Ronggo sangat marah dan menendang prajurit pilihan itu hingga tewas seketika. Kemudian Raden Ronggo pergi ke Pati mengunjungi pamannya, yaitu Adipati Wasiswijoyo Kusumo. Ketika tiba di tempat itu, Adipati sedang duduk di balai Kademangan. Melihat kedatangan Raden Ronggo, Adipati Wasiswijoyo Kusumo melambaikan tangan untuk memanggilnya. Raden Ronggo langsung berjalan ke arah pamannya. Batu besar yang ada di depannya ditabrak begitu saja. Batu itu pun hancur berkeping-keping. Hal itu membuat geger orang-orang yang melihat kejadian itu. Beberapa lama Raden Ronggo berada di tempat pamannya itu. Terlihat memang dirinya berkelakuan baik. Namun kabarnya itu pun tak lama, sebab dirinya mulai kembali asik dengan pamer kesaktiannya. Suatu hari Raden Ronggo membawa pedang ke alun-alun dan menusukkan pedang itu ke tubuhnya sendiri. Kemudian pedang itu pun hancur berkeping-keping. Kemudian Raden Ronggo mencekal baju seorang prajurit dan bertanya kepadanya, "Cepat tunjukkan kepadaku siapa yang paling sakti di Pati. Jika tidak mau sebutkan, akan kuhabisi kau." Dengan ketakutan prajurit itu menunjuk seorang pertapa yang berada di hutan Kadipaten Pati. Raden Ronggo ingin membuktikan kabar yang diterima dari seorang prajurit itu. Maka kemudian Raden Ronggo menyerang sang pertapa. Namun sang pertapa hanya terdiam dan tidak menangkisnya. Akhirnya pertapa itu pun tewas sebab terkena pukulan Raden Ronggo yang terkenal sangat dahsyat. "Terima kasih Raden, engkau telah mengantarkan aku menghadap ke Tuhan yang Maha Kuasa. Namun engkau perlu diberi pelajaran, yaitu kelak engkau akan menemui kematian di belit ular besar," ujar pertapa itu sebelum kemudian meregang nyawa. Raden Ronggo kemudian kembali ke Mataram. Setibanya di Mataram, Panembahan Senopati memerintahkannya untuk segera berguru kepada Ki Juru Martani. Sambil ngeloyor pergi, Raden Ronggo bertanya dalam hati, "Aku ini sudah sakti mandraguna, kenapa masih disuruh berguru kepada Eyang Juru Martani? Apa yang masih harus aku pelajari?" tanya Raden Ronggo dalam hatinya. Sambil menunggu Ki Juru Martani untuk menemuinya, Raden Ronggo iseng menusuk-nusukkan jarinya ke batu lantai di tempatnya menunggu. Batu lantai itu pun berlubang-lubang seperti layaknya terbuat dari tanah liat saja. Ki Juru Martani kaget melihat ulah Raden Ronggo itu. Ki Juru Martani berkata, "Hai Ronggo, batu yang kamu tusuk-tusuk itu apa tidak keras?" Dan seketika batu itu menjadi keras, sehingga tusukan jari-jari Raden Ronggo tidak bisa membuat lubang lagi. Raden Ronggo pun berkata dalam hatinya, "Benar apa yang dikatakan oleh ayahku, kesaktian Eyang ini memang melebihi diriku." Raden Ronggo pun kemudian mau menimba ilmu di situ dan menjadi semakin sakti. Ketika pulang ke Mataram, di tengah perjalanan di sekitar desa yang disebut dengan Desa Patalan, Raden Ronggo bertemu dengan seekor ular yang sangat besar dan ganas.
Terjadilah pertarungan antara Raden Ronggo dengan ular tersebut. Ular itu pun langsung membelit tubuh Raden Ronggo dan kemudian mematuknya. Setelah bertarung mati-matian, akhirnya ular besar bisa dikalahkan dan mati. Meski terluka akibat gigitan ular, Raden Ronggo bisa pulang ke Mataram. Namun setibanya di Mataram, kemudian Raden Ronggo jatuh sakit. Sepertinya akibat bisa dari gigitan ular itu. Tak berapa lama, akhirnya Raden Ronggo meninggal. Persis seperti sumpah Pertapa Sakti yang menjadi korbannya ketika di Pati. Raden Ronggo disebutkan meninggal dalam usia yang sangat muda belia. Mengenai siapa ibu dari Raden Ronggo, ada versi lain yang menyatakan bahwa Raden Ronggo merupakan putra Panembahan Senopati dengan Retno Dumilah, putri Adipati Madiun. Meskipun banyak juga yang menyatakan jika Raden Ronggo adalah putra Panembahan Senopati dengan Kanjeng Ratu Kidul. Konon, atas aduan Panembahan Senopati mengenai kenakalan putra mereka, maka Kanjeng Ratu Kidul berubah rupa menjadi ular besar dan menjemput putranya untuk dibawa ke Laut Selatan. Perjalanan pagi hari ini terbilang cukup lancar karena lalu lintas yang tidak begitu padat. Lokasi makam Nitian berdekatan dengan makam Keranon yang terdapat makam dari Patih Singoranu dan pernah pula dikunjungi Senyum Indonesia di beberapa waktu lalu. Letaknya berada di tengah perkampungan yang masih masuk dalam wilayah kota Yogyakarta. Makam Nitian sendiri tepatnya berada di belakang sebuah masjid. Dan tak berapa lama, tibalah aku di lokasi makam Nitian. Konon menurut salah satu kisah yang pernah aku dengar, nama Nitian sendiri berasal dari kata panitian yang mungkin bisa dimaknai sebagai titik yang telah ditandai. Dari kisah itu pula konon Raden Ronggo telah menentukan titik untuk pemakamannya kelak. Suasana di sekitar makam Nitian ini terbilang cukup sepi. Posisi makam Raden Ronggo sendiri berada di pojok barat bagian dari utara makam. Di sekitar komplek makam Nitian ini juga ada komplek pemakaman untuk umum. Sedangkan bagian makam untuk keluarga Mataram yang termasuk dalam keluarga Keraton Yogyakarta dan Keraton Surakarta berada di dalam bagian yang ditembok khusus.
Perlahan aku pun memasuki area komplek makam. Terdapat banyak sekali makam-makam yang dari nisannya bisa dikategorikan sebagai makam yang sudah sepuh. Suasana di makam ini terbilang cukup teduh, dengan naungan banyak sekali pepohonan yang cukup besar. Aku pun langsung menuju ke area makam Raden Ronggo. Dari kejauhan terlihat makam yang sederhana, namun terlihat resik dan terawat. Sejenak aku pun berdiam diri, mengaturkan hormat dan berharap segala kebaikan tercurah pada Raden Ronggo dan seluruh para sepuh yang berada di area makam ini. Beberapa saat lamanya aku berada di makam Raden Ronggo karena entah mengapa rasanya betah untuk berlama-lama di area ini. Dan setelah aku merasa cukup, aku pun segera pamit untuk undur diri. Di balik segala sepak terjang dan kontroversi keberadaannya, kisah Raden Ronggo seolah mengingatkan betapa pentingnya sikap untuk mikul dhuwur mendem jero. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya. Terima kasih.